Selamat datang teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah aplikasi yang menjadi alternatif yang paling populer untuk Adobe Photoshop ya. Meskipun di luar sana tentunya ada alternatif lain juga, tapi kita sudah banyak membahas ini di komunitas, yaitu aplikasi GIMP atau disingkat demikian dari kepanjangannya, yaitu GNU Image Manipulation Program. Kita buka terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk kalian yang sudah terbiasa menggunakan Adobe Photoshop dan merasa bahwa tampilannya itu terlalu sulit untuk dibiasakan karena ya tampilannya beda ya teman-teman ya, mirip tapi berbeda. Nah, kalian ingin agar tampilannya itu mirip dengan Photoshop, apakah bisa? Nah, tentu saja itu bisa. Teman-teman silakan buka aplikasinya ya, GIMP kalian, baik itu di Windows, Mac OS ataupun di Linux. Nah, kalian tinggal buka dan tampilan awal akan seperti ini. Langsung saja, agar tampilannya bisa seperti Photoshop, teman-teman tinggal geser ini ya. Nah, tool option, device status, images, kemudian undo history. Semua ini kita close saja teman-teman. Oke. Tinggal tool option kita seret drag and drop ke sini. Ya. Nah, biar dia ada di samping seperti ini. Kemudian teman-teman untuk bagian toolsnya ini ya, tools yang utama ini kita geser nih. Oke, tampilannya jadi seperti ini ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita bisa tampilan yang ada di bagian sini ini kan cukup banyak ya, tab-tab ini. Biar lebih ringkas kita seret saja. Kita close semuanya, sisakan hanya ini. Nah, lalu kita akan ganti tampilannya. Tab style yang awalnya masih berupa icon seperti ini, kita ganti menjadi teks teman-teman. Nah, ini juga akan kita ubah menjadi teks ya. Oke, ini juga boleh, sudah otomatis itu tadi. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Biasanya kan kalau kita buka itu akan langsung tampil berupa layer ya kalau di Photoshop ya. Nah, kalau di sini tadi masih seperti itu, agar lebih enak dilihat seperti Photoshop, seperti ini caranya. Kemudian kita tambahkan tab baru lagi. Ini adalah color. Ini tab colornya ini. Kemudian kita geser ya. Ya, ke atas seperti ini. Nah, dia tampilannya akan seperti ini. Kita geser, kita pepetin. Nah, mentok. Kalau teman-teman suka tampilan yang seperti ini, bisa dipertahankan. Kalau misalkan kalian suka yang tampilan begini, nah ini juga kelihatan lebih modern ya, sesuaikan dengan selera dari teman-teman. Kemudian ada satu lagi, kita bisa tambah satu tab lagi, yaitu tab navigation teman-teman. Nah ini fungsinya ya untuk menggeser-geser ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah terbiasa dengan alat ini, navigation ini bisa dipakai, tapi kalau saya pribadi saya tidak memakai ini, jadi tidak selalu saya tambahkan ya. Selanjutnya untuk bagian tools ini, nah sekarang kan sudah terlihat jauh lebih enak seperti Photoshop ya. Teman-teman bisa edit juga bagian preference, masuk ke menu edit, preference. Nah teman-teman bisa lihat bagian sini ini kan besar-besar seperti ini ya, tidak seperti di Photoshop. Untuk mengubahnya kita bisa masuk ke menu interface, kemudian di sini ada tema nih. Tema ini nantinya bisa teman-teman gunakan semisal kalian ingin mengubah warna secara keseluruhan ini. Secara bawaan tampilan yang gelap seperti ini itu adalah menu dark ya, tema dark, pilihan dark, tapi ada juga yang berupa light ini. Misal kalau teman-teman menyukai Adobe Photoshop versi yang zaman dulu kan ada ya, yang warnanya putih, kalian sudah terbiasa dengan putih misalkan, bisa pakai light. Atau ada gray ya, ada juga Photoshop yang seperti ini dulu. Sesuaikan saja dengan preferensi teman-teman, sesuai dengan selera teman-teman. Atau kalian bisa menyesuaikan dengan tema Linux kalian ya, atau tema Windows kalian. Di sini ada sistem. Sistem ini akan mengikuti. Jadi kalau kalian menggunakan tema gelap di Windows atau di Linux kalian ini, dia akan otomatis ikut gelap juga. Kalau dia digunakan
tema yang cerah, otomatis dia juga akan ikut menjadi tema yang cerah. Jadi light dan darknya itu dinamis ya, menyesuaikan dengan sistem kalian. Kalau saya pribadi, saya akan menggunakan dark saja. Kemudian kita kembali ke menu icon ini, toolsnya ya. Agar tidak terlalu besar seperti ini, teman-teman mungkin kalian merasa tidak nyaman ya kalau seperti ini, kalian bisa masuk ke icon them. Kemudian yang awalnya menunya Guess Icon Size from Resolution, kalian ganti jadi custom. Nah, ini bisa kalian sesuaikan nih, mau medium, small, ada large, ada huge ya. Kita akan gunakan small di sini biar lebih ringkas, jadi lebih nyaman seperti Adobe Photoshop. Oke. Nah, tema ini bawaannya itu masih menggunakan simbolik. Warnanya itu tidak terlalu kontras ya teman-teman. Kalau kalian mau lebih kontras lagi, saya biasa menggunakan symbolic high contrast. Nah, ini jauh lebih enak dilihat. Kemudian untuk selanjutnya di window management, setelah kita, ini kan namanya window management teman-teman ya, manajemen dari jendela-jendela ini kita atur sedemikian rupa. Nantinya setelah kita close aplikasinya, biar tata letaknya masih tetap seperti ini, kita klik Save Windows Position Now ya. Dan ini jangan sampai tidak dicentang, ini wajib dicentang. Nah, ini ada Save Window Position on Exit ya, kalian klik saja sekali sudah cukup. Kemudian ada Appearance, ini adalah menu yang, nah biasanya orang akan agak kaget di sini teman-teman. Misalkan saya buat file baru ya. Nah, file barunya itu seperti ini teman-teman. Dia memiliki tampilan yang ada boundariesnya di samping-samping ini. Nantinya kalian drag and drop file atau apa, gambar apapun juga dia akan ada sebuah boundariesnya seperti ini. Ini menunjukkan layar yang sedang aktif ya, ini di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa tidak nyaman dengan itu, karena di Photoshop kan tidak seperti ini ya, kalian bisa nih masuk ke reference tadi. Nah, kemudian masuk ke image windows, di sini ada appearance ya teman-teman. Langsung saja kalian hapus centang di show layer boundary, dan show canvas boundary juga hilangkan saja. Nah, ini kan di tampilan normal ya. Kalau misalkan kita di tampilan full screen, itu juga akan ada settingannya sendiri. Makanya biar di saat full screen dia tidak muncul juga harus dihilangkan centangnya. Ini ada show layer boundary, kita hilangkan. Show canvas boundary kita hilangkan. Terus kita klik saja OK. Nah, ini sekarang masih ada ya teman-teman ya, karena ini masih belum di restart. Kita coba untuk restart terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini adalah tampilan setelah di custom sedemikian rupa. Kalian yang baru berpindah dari Adobe Photoshop menggunakan GIMP setidaknya akan lebih terbiasa ya dengan tampilan yang seperti ini ya. Ini akan jauh lebih nyaman lagi. Kemudian kalau kalian mau tambahkan tab-tab yang kalian perlu ya tinggal tambahkan saja. Di sini ada berbagai macam tab ya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ada juga undo history misalkan. Nah, ini ada history yang kalian lakukan selama sedang bekerja membuat desain kalian. Di sini bisa dipakai, di sini history. Ini adalah option kalian. Nah, ini bisa menggunakan opsi-opsi dari tools yang sedang kalian pakai ya. Nah, untuk boundariesnya tadi kita sudah atur, itu akan jadi bersih seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak akan ada boundariesnya, boundary-nya itu tidak akan dimunculkan. Jadi lebih bersih, jauh lebih mirip seperti Photoshop. Demikian teman-teman, semoga bisa dipahami. Semangat untuk tetap belajar ya menggunakan aplikasi open source, dan kampanyekan untuk melawan aplikasi bajakan ya teman-teman. Karena aplikasi bajakan itu sebenarnya tidak selalu menjadi solusi. Saat kita memiliki opsi yang gratis seperti ini, ya kita sebaiknya berdayakan, kita biasakan gitu ya. Jangan sampai Indonesia ini terlanjur menjadi negara yang berlarut-larut selalu terbiasa menggunakan
menggunakan aplikasi bajakan. Ya, sekian teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.